Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertemuan kemarin mukadimah dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mukadimah dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ada yang masih ingat apa mukadimahnya kemarin, Mas Aris? Doa saya kepada para penuntut ilmu. Kemudian kemarin disebutkan sabar itu ada 3 macam, Mas Alvin. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari apa-apa yang dilarang Allah, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Manusia ketika mendapatkan musibah terbagi menjadi 4 keadaan. Mas Hamdan. Marah-marah 1. Bersyukur, terus beristighfar. Terus Mas Umar, dilengkapi Mas Umar. Manusia kalau dapat musibah ada 4 macam. Yang pertama marah-marah, terus ono ridho. Jadi ada 4 keadaan. Yang pertama, ketika seseorang mendapatkan musibah, yang pertama dia marah, tidak rela kalau dia mendapatkan musibah. Yang kedua, dia bisa bersabar atas musibah yang menimpanya, bersabar dan mengharapkan pahala. Yang ketiga, dia ridho mendapatkan musibah. Yang terakhir, bersyukur atas musibah yang menimpanya. Kemudian halaman 7. Monggo Pak Muin.
bi an yatawalla Allahu fid dunya wal akhirah wa idza tawalla Allahu fid dunya wal akhirati fa innahu la sabila ilal makarihi an tasala ilaihi antasila ilaihi la fi dinihi wa la fi dunyahu. Qala ta'ala Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumati syirki wal kufri was sukuti wal ilhadi ila nuril imani wal ilmin nafi'i wal amali shalihi. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Wa idza tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah fa innaka tas'adu fa innaka tas'adu sa'adatan la syikoan ba'daha abadan fid dunya yatawallaka bil hidayati wat taufiqi wasairi ala manhajis salili wa fil akhirati yatawallaka bi an yudkhilaka jannatahu khalidan muqalladan muqalladan fiha la khaufun wala maradun wala syaqaun wala kibarun wala makarihi wa hadhihi walayatullahi li'ibadihi mu'mini fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yang semoga Allah menjaganya. Mukadimah yang kemarin, aku meminta kepada Allah yang mulia, Rabb al-Arsy al-Azim, agar mengurusi, mencintai engkau di dunia dan akhirah, wa ayaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau berbarokah dimanapun engkau berada, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi bisa bersyukur, dan apabila diuji bisa bersabar, dan aku mendoakan engkau termasuk orang-orang yang apabila berdosa melakukan istighfar, karena sesungguhnya ini adalah pokok kebahagiaan. Kata beliau, hadhihi muqaddimatun azimatun, ini adalah suatu pembukaan yang sangat agung. Fiha, di dalam mukadimah tersebut, du'aun, ada sebuah doa minasy rahimahullah ta'ala, dari Syekh rahimahullah ta'ala, likulli, bagi setiap talibi ilmin, bagi para penuntut ilmu,
yata'allamu aqidatahu, yang para penuntut ilmu belajar aqidatahu, keyakinan mereka, yuridu bidzalika al-haqqa, mereka para penuntut ilmu menginginkan dengan belajar itu adalah menginginkan kebenaran. Wa yuridu bidzalika, dan mereka menginginkan dengan belajar tersebut tajannubat dolali, menjauhi kesesatan, wa syirki, dan juga menjauhi kesyirikan. Fa innahu hariyun, maka yang seperti itu sesungguhnya layak bi ayyatawallahu lahu fid dunya wal akhirah, untuk Allah cintai, Allah urusi, Allah lindungi ketika di dunia dan di akhirat kelak. Wa idza tawallahullahu, dan apabila Allah melindungi, mencintai dia fid dunya, ketika di dunia, wal akhirati, dan akhirat, fa innahu, maka sesungguhnya la sabila, tidak ada jalan, ilal makarihi, untuk suatu perkara yang dibenci, antasila ilaihi, yang perkara tersebut akan sampai kepadanya, la fi dinihi wala fi dunyahu, perkara yang dibenci tersebut tidak akan mengenai orang tersebut dalam perkara agamanya, tidak pula dalam masalah dunianya. Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, Allah yang mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman minadh-dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, pelindung-pelindung mereka adalah at-taghut. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, dan adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah at-taghut. Apa itu at-taghut? Masih ingat? Mas Alvin? Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Pak Win. Sesuatu yang memalingkan seseorang dari mentauhidkan Allah. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddau, segala sesuatu yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Yang di salah satu usul seperti itu ya. Segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batasannya. Jadi yang diibadahi, yang ditaati, itu at-taghut. Fa idza tawallakallahu, maka apabila Allah melindungi engkau, akhrajaka, maka Allah akan mengeluarkan engkau minadh-dhulumati, dari kegelapan-kegelapan, dzulumati syirki, kegelapan kesyirikan, wal kufri, kegelapan kekufuran, wasyukuki, keraguan-raguan, wal ilhadi, penyelewengan, ila nuril imani, Allah akan mengeluarkan kau dari kegelapan-kegelapan tersebut menuju cahaya keimanan, wal ilmin nafi, dan ilmu yang bermanfaat, wal amali saleh, dan amal yang saleh. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu bi anna Allaha maulal ladzina amanu, sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, wa annal kafirina la maula lahum, dan sesungguhnya orang-orang kafir mereka tidak memiliki pelindung.
Fa idza tawallakallahu, maka apabila Allah melindungimu biri ayatihi dengan penjagaannya, wa taufiqihi, taufiknya, wa hidayatihi, dan hidayahnya fid dunya wa fil akhirah, ketika hidup di dunia dan di akhirat kelak. Fa innaka tas'adu sa'adatan, maka sesungguhnya engkau tas'adu, termasuk orang yang beruntung, sa'adatan, dengan keberuntungan yang sebenar-benarnya, la syiko'an ba'daha abadan, tidak akan pernah celaka setelahnya selamanya. Fid dunya yatawallaka bil hidayati, ketika hidup di dunia itu Allah akan melindungimu bil hidayati, dengan hidayah, wa taufik, wa sair, dengan jalan alal manhajis salim, di atas manhaj yang selamat. Wa fil akhirati, dan kelak di akhirat, yatawallaka, Allah akan melindungimu bi ayyudkhilaka, dengan memasukkan engkau jannatahu, di surganya, khalidan mukhalladan, kekal di dalamnya, fiha la khaufun, tidak ada rasa takut di dalam surga, wala maradun, tidak ada sakit, wala syikaun, kecelakaan, tidak ada celaka, wala kibarun, tidak ada masa tua, wala makarihu, dan tidak ada segala perkara yang dibenci. Hadhihi walayatullahi li abdihi al-mu'min fid dunya wal akhirah. Ini adalah pertolongan Allah, perlindungan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman ketika di dunia dan akhirat. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, matan kitab namanya, qala wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah, siapa nama ndak iki? Kasih piro 20 wae. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan termasuk orang-orang yang berbarokah dimanapun engkau berada. Apa kemarin barokah? Subut ya. Barokah kasratul khair wa subutuhu, banyaknya kebaikan, dan wa subutuhu, dan tetapnya kebaikan tersebut. Kasratul khair wa subutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Hamba yang berbarokah itu hamba yang bisa menerima kebaikan, kemudian mengajak kepada kebaikan tersebut, dan dia sebagai panutan dalam kebaikan. Itu hamba yang berbarokah. Idza ja'alakallahu mubarakan, mubarakan, kenapa mubarakan nih Mas Aris? Dari ja'ala lah, terus ja'alaka ka, oh bisa? Maf'ulnya dua, maf'ul bi yang pertama dhamir ka, yang kedua mubarakan. Idza ja'alakallahu mubarakan, jika Allah menjadikan engkau mubarakan, diberkahi, aina makunta, dimanapun engkau berada, fahadza huwa ghayatul matalib, maka yang seperti ini adalah sesuatu
Apa terjemahnya Ghayatul Mathalib? Puncak diharapkan. Apa Mas Husni? Puncak yang dicari. Ya, seperti itulah. Fadha huwa ghayatul mathalib, itu adalah puncak yang dicari, tujuan utama. Cita-cita tertinggi, ya, menjadi hamba yang berbarokah itu adalah cita-cita tertinggi. Ya ja'alullahu al-barakata fi umurika, Allah akan menjadikan barokah fi umurika, Allah menjadikan barokah di umurmu. Umurnya ora kakean dolanan, ora dinggo dolanan tok. Wa yaj'alu al-barakata fi rizqika, Allah akan menjadikan barokah di rizkimu. Wa yaj'alu al-barakata fi ilmika, Allah menjadikan barokah di ilmumu, dalam ilmumu. Wa yaj'alu al-barakata fi amalika, Allah menjadikan barokah di amalan-amalanmu. Wa yaj'alu al-barakata fi dzurriyyatika, Allah menjadikan barokah pada anak-anak keturunanmu. Aina makunta, dimanapun kau berada, tusahibuka al-barakatu, barokah itu akan senantiasa menyertai engkau. Aina ma tawajjahta, dimanapun engkau menghadap, selalu bersama al-barakah. Wa dha khairun azimun, ini adalah kebaikan yang besar, wa fadlun minallah subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan dari Allah. Tapi nek saiki jenenge barokah dinamakan koperasi simpan pinjam. Barokah apa ora? Barokah lho jenenge lho. Tapi nggo koperasi simpan pinjam. Ini riba. Qala wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila utiya, diberi, syakara, bisa bersyukur. Khilaful ladzi idza utiya kafara an nikmata, berbeda dengan orang-orang yang apabila utiya, diberi, kafara an nikmata, mereka dia itu mengkufuri nikmat, wa bataraha, dan mengingkarinya. Fa inna katsiran minan nasi, karena sesungguhnya banyak sekali dari manusia, idza utu, wawu di situ sebagai apa? Mas apa dingin lali? Sing wis katam iki sapa? Andika. Utu, wawu di situ, wawu jamaah dadi apa, Mas? Wis ora tulisannya kan? Idza utu. Masugeng idza utu. Fa'il diberi kok fa'il ya. Naibul fa'il, naibul fa'il.
Fa inna katsiran minan nasi, karena sesungguhnya banyak sekali dari manusia idza utu, jika mereka diberi nikmata, diberi kenikmatan, kafaruha, mereka mengingkarinya, wa angkaruha, dan mereka mengingkarinya, wa sarafuha, mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut fi ghairi taatillahi azza wa jalla, menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada selain ketaatan kepada Allah Ta'ala. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka fasarat sababan. Kenapa sababan, Pak Muin? Soro saudara anak, karena butuh isim dan khobar, apa? Isim kana dan khobar kana. Berarti isimnya soro, domir, mustatir, takdirnya hiya, kembali kepada nikmat. Fasarat sababan, maka menjadilah nikmat tersebut sababan, sebagai sebab li syaqawatihim, menjadi sebab bagi kecelakaannya bagi mereka. Amma adapun man yaskuru, orang-orang yang bersyukur, fa innahu yasiduhullahu yasiduhu. Adapun orang-orang yang bersyukur, maka sesungguhnya Allah yasiduhu, akan menambahnya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan ketika Rabb kalian mengumandangkan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, takkidnya ada dua yang nambah situ. Jika kalian bersyukur, sungguh benar-benar aku akan menambahi nikmatku terhadap kalian. Nah, dibaca terjemahan ya cuma biasa saja tanpa ada penekanan. La in syakartum la azidannakum. Wa Allahu jalla wa ala yazidu asyakirina min fadlihi wa ihsanihi. Allah menambah bagi orang-orang yang bersyukur dari fadl, keutamaannya, wa ihsanihi, dan ihsannya Allah. Faida, apa bacanya? Mas Haris. Faida aratta. Faida aratta, apabila arata engkau menginginkan al-mazidah, tambahan, minan ni'ami, dari nikmat-nikmat, faskurillah, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Failnya mana faskur? Mas Husni. Faskur, failnya. Maka dia bersyukur kepada Allah. Pelamer, faskur, berarti syukurlah. Kasih ini harap ya. Anta domiri anta mustatir rujukan anta. Faskurillah, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Allah maf'ulnya. Wa idza arata, dan apabila engkau menginginkan zawalan ni'ami, menginginkan hilangnya nikmat-nikmat, fakfurha, maka kufurilah nikmat-nikmat tersebut.
Qala wa idza ubtuliya sabara, dan aku mendoakan engkau supaya termasuk orang-orang yang apabila diuji bisa bersabar. Allah azza wa jalla ya betali al ibadah, Allah itu menguji hamba-hambanya. Ya betalihim bil masaibi, Allah menguji mereka hamba-hambanya bil masaibi dengan musibah-musibah. Ya betalihim bil makarihi, menguji mereka dengan perkara-perkara yang dibenci. Ya betalihim bil a'dai minal kufari wal munafikin. Nah, Allah menguji hamba-hamba mereka dengan musuh-musuh dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Fayahtajuna ila sabari, maka mereka hamba-hamba Allah membutuhkan membutuhkan ila sabari, butuh kepada kesabaran, wa adamil ya'si, dan butuh untuk tidak berputus asa, wa adamil qanuti, sama berputus asa min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Wa yasbutuna ala dinihim, dan hendaknya mereka kokoh di atas agama mereka. Wala yatazahzahuna ma'al fitani, dan mereka hamba-hamba Allah tersebut tidak terseret bersama fitnah-fitnah, au yastaslimuna lil fitani, atau menyerah kepada fitnah-fitnah tersebut. Bal yasbutuna ala dinihim, bahkan mereka kokoh di atas agama mereka. Fitnah itu apa? Apa Mas Umar? Cobaan. Fitnah wanita? Cobaan wanita. Fitnah itu kullu ma yasuddu anillah, segala sesuatu yang menghalangi dari Allah. Segala sesuatu yang menghalangi dari Allah itu fitnah. Bal yasbutuna ala dirim, bahkan mereka kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha. Allah alam ini maknanya apa? Lewati. Bi khilafil ladzi idza ubtuliya jazia wa tasakhata wa qanita min rahmatillah. Berbeda bi khilafil ladzi idza ubtuliya, berbeda dengan orang yang apabila ubtuliya diuji jazia, dia itu gelisah, wa tasakhata marah, wa qanita berputus asa min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Fadha yuzadu ibtilaan ila ibtilain, maka model orang-orang yang seperti itu ketika diuji gelisah, marah, berputus asa dari rahmat-rahmat Allah, yuzadu ibtilaan ila ibtilain, ditambahkan ujian kepada ujian yang lain, wa masaiba ila masaiba, dan ditambahkan musibah-musibah ke musibah-musibah yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, idza, apabila ahabba qauman, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ar-ridha, maka siapa saja yang ridha maka baginya keridhaan. Wa man sakhita fa alai sakhat, dan siapa saja yang marah maka dia akan mendapatkan kemarahan. Wa adzamun nasi bala'an al-anbiya'i tsummal amsal fal amsal, dan manusia yang paling agung balaan ujiannya adalah para nabi, tsummal amsal fal amsal, kemudian setelahnya dan setelahnya. Ubatuliya ar-rusulu, para rasul itu diuji. Wa ubatuliya as-siddiquna, as-siddiquna juga diuji. Wa ubatuliya asywada'u, naibul fa'il semua ya.
syuhada juga diuji, wa ubatuliya ibadullahi al-mu'minun, dan hamba-hamba Allah yang beriman mereka juga diuji. Lakin naum sabaru, akan tetapi mereka bisa bersabar. Amal munafiku faqad qala Allahu fihi, adapun orang-orang munafik Allah telah mengatakan tentang mereka, wa minan nasi ma ya'budullaha ala harf, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah ala harf, tidak dengan penuh keyakinan. Fa inna sabahu khairun, jika kebaikan menimpa mereka, mereka mendapatkan kebaikan, itma'an nabihi, mereka merasa tenang. Wa inna sabathu fitnah, dan apabila tertimpa suatu fitnah, inqalaba ala wajhi, mereka kembali kafir, khasirat dunya wal akhirah, mereka rugi di dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Fadunya laisat daiman naiman, dunia itu tidaklah selalu daiman, selalu naiman, dapat nikmat, watarofan, dapat kemewahan, wa maladzatan, tempat untuk berlezat-lezat, wa sururon wa nasron, bersenang-senang dan pertolongan. Laisa daiman hakadha, tidaklah dunia itu seperti itu terus. Sekarang dunia itu kira-kira kalau di kamus nyarinya apa, Mas Alvin? Ikut timbangan apa dunia? Pula, artinya dunia itu ikut timbangan isim tafdil. Isim tafdil kalau mudzakarnya apa? Akbar, af'aluan, akbaru. Muannasnya kubra. Akbar muannasnya kubra. Kalau dunia isim tafdilnya yang mudzakar itu adna, muannasnya dunia. Adna itu maknanya apa? Rendah, paling rendah isim tafdil itu. Dan dunia itu berarti bentuk muannas, maknanya paling rendah. Meskipun paling rendah, banyak manusia yang memburunya. Ya benar. Paham tidak sampai sini Mas Hamdan? Dunia isim tafdil. Tahu isim tafdil kan? Akbar. Sudah khatam. Oh, khatam. Isim tafdilnya sudah. Isim tafdilnya ikut timbangan akbaru, af'alu. Ya. Contohnya akbaru, asgharu. Ya. Ya benar. Ya Mas Andika. Isim tafdil. Wis ngerti ya isim tafdil. Contohnya akbaru. Ya. Nah dunia itu isim tafdilnya sing mudzakar itu adna. Karena dia nganu huruf ilah, jadi adna mudzakarnya. Muannasnya dunya. Fu'la, ikut timbangan fu'la. Sugra, kubra. Lah dunia berarti maknanya paling rendah. Meskipun paling rendah, kebanyakan kita bersemangat untuk memburunya, kecuali hamba-hamba Allah yang dirahmati. Kok bisa nek dunia itu paling rendah? Dalilnya mana? Amin, sebutkan Pak Amin. Laukan nanti dunia tak dilut ingda mulai janah habahudatin masa kal kafiru syurbata main. Seandainya dunia itu di sisi Allah setara dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak dikasih minum meskipun satu teguk.
Jadi di sisi Allah dunia itu tidak sebanding dengan sayapnya nyamuk. Jadi lebih rendah dari sayap nyamuk. Itu diantaranya. Itu dunia. Jadi dunia itu tidak isinya nikmat, bermewah-mewah, berlezat-lezat, senangan dan pertolongan. Laisa daiman hakadha. Allah yudawiluha bainal ibadi. Allah itu mempergilirkan di antara hamba-hamba. As-sahabatu afdhalul ummah. Nah, ini afdhalu termasuk isim tafdhil, afdhalu. As-sahabatu para sahabat Nabi, mereka itu adalah seafdol-afdolnya umat. Madza jara alaihi minal imtihan wal imtihan. Apa yang telah terjadi pada mereka berupa ibtila, ujian dan imtihan. Sama ya. Qala ta'ala, Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari ini kami pergilirkan di antara manusia. Falyuwattinil abdu nafsahu, maka seorang hamba yuwatin mempersiapkan, hendaknya seorang hamba mempersiapkan nafsahu dirinya, anau sesungguhnya dia idza ubtuliya, jika dia itu diuji, fa inna hadza laisa khosson bihi, maka sesungguhnya ujian itu tidak khusus bagi dirinya toh, orang-orang terdahulu juga sudah diuji. Fa hadza sabaqun, yang seperti itu adalah telah ada yang dahulu liya auliya illahi, bagi wali-wali Allah. Fayuwattilu nafsahu, maka seorang hamba itu mempersiapkan dirinya, wa yasbiru, bersabar, wa yantaziru al-faraja, dan menunggu jalan keluar minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Selesaikan sekalian ya mukadimahnya. Mukadimah yang pertama, qala wa idza athnaba istaghfara, dan apabila berdosa, dan aku mendoakan kalian semoga termasuk orang-orang yang apabila berdosa beristighfar. Amalladzi, adapun orang idza asnaba, yang apabila berdosa, la yastaghfiru, tidak mau meminta ampun, wa yastazidu minadz-dzunub, bahkan dia bertambah dosanya, fa hadza syaqiyun, maka model seperti itu adalah termasuk orang yang celaka, wal iyadu billah. Lakin al-abdu al-mu'min, seorang hamba yang mukmin, kullama sadara minhu dzanbun, kulama setiap kali, kulama setelah kulama itu mesti fi'il madhi. Setiap kali saudara muncul dari minhu, darinya, dari hamba yang mukmin tersebut, dzanbun, suatu dosa, badara bit taubati, maka dia akan segera bertaubat. Syarat-syarat taubat sudah kemarin. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang idza fa'alu, mereka jika fa'alu melakukan fahisyatan, suatu yang keji, au dzalamu anfusahum, ataupun mereka mendolimi anfusahum, diri-diri mereka, dzakarullaha, mereka langsung mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, langsung meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Surat Ali Imran. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Bahwasanya taubat atas Allah itu bagi orang-orang yang melakukan as-su'a, kejelekan, bijahalatin, dengan sebab jahalah, tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilmi, jahalah di ayat tersebut laisa ma'naha, bukanlah maknanya itu tidak memiliki ilmu.
Li'anal jahila la yu'akhadhu, karena sesungguhnya orang yang jahil itu tidak disiksa. Lakinnal jahalatu huna yadidul hilm. Akan tetapi jahalah dalam ayat tersebut maknanya adalah dzidul hilmi, kebalikan dari kesabaran. Fakullu man asallaha, maka semua orang yang bermaksiat kepada Allah fahuwa jahilun, maka dia itu adalah seorang jahil bimakna naqisul hilmi, maknanya jahil kurang kesabarannya. Wa naqisul aqliyah, ada kekurangan dalam akalnya. Wa naqisul insaniyah, ada kekurangan pada sifat kemanusiaannya. Waqad yakunu aliman, kadang-kadang orang yang melakukan kemaksiatan itu aliman, adalah seorang yang tahu, punya ilmu, lakin jahilun, akan tapi dia jahil min nahyatin ukhra, dia jahil dari sisi yang lain, min nahyatin, dari sisi annau laisa indau hilmun, dari sisi dia itu tidak ada kesabaran, kurang kesabarannya, wala sabatun fil umur, dan kurangnya kekokohan dalam suatu perkara. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dengan segera, yakni kullama athnamu istaghfaru, setiap kali mereka melakukan dosa istaghfaru, mereka meminta ampun. Ma hunaka hadun ma'sumun minadz-dzunub, dan di sana tidak ada seorang pun maksum yang terjaga minadz-dzunubi, dari suatu dosa. Walakin alhamdulillah, segala puji bagi Allah, annallaha fataha babat taubati, membuka pintu taubat, fa'alal abdi, maka bagi seorang hamba, idza atnaba, jika dia itu melakukan suatu dosa, ayyuba dirabit taubati, hendaknya dia bersegera untuk bertaubat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fahadhi alamatu syiqa, akan tetapi idza lam yatub, jika hamba tersebut tidak taubat, wa lam yastaghfir, tidak mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah, fahadhi alamatu syiqa, ini adalah satu tanda kecelakaan baginya. Waqad yaqnatu min rahmatillahi wa yatihi asyaiton, dan kadang-kadang dia telah berputus asa min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah, wa yatihi asyaiton, dan syaitan mendatanginya, wa yaqulu lahu, dan mengatakan kepadanya, laisa laka taubatun, syaitan mengatakan kepadanya, tidak ada taubat bagimu. Hadhil umur ats-tsalatsu, dan perkara tiga ini, idza utiya syakara, jika diberi dia bersyukur, idza ubtuliya sabara, jika diuji bisa bersabar, wa idza atnaba istighfara, jika melakukan dosa beristighfar, ya unwanus saada, itu adalah pokok kebahagiaan. Man wuffiqalaha, siapa saja yang diberi taufik untuk tiga perkara tersebut, nala as-sa'adata, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man hurima minha, dan siapa saja yang diharamkan dari tiga perkara tersebut, au min ba'dhiha, atau dari sebagiannya, fa innahu syaqiyun, maka sesungguhnya dia itu hamba yang celaka. Jadi taubat bagi umat Islam itu sangat mudah, cukup mengucapkan istighfar, kemudian syarat-syaratnya kemarin, berbeda dengan taubatnya orang-orang terdahulu. Apa? Bunuh diri, faktulu anfusakum bitikhadikumul ijla. Maka bunuhlah diri-diri kalian dengan sebab kalian menjadikan anak-anak sapi sebagai sembahan. Caranya bertaubat suruh bunuh diri. Karena caranya umat Nabi Muhammad anggir salah kon bunuh diri Anda. Bentuk rahmatnya Allah pada alhamdulillah. Kira-kira nek kon bunuh diri awak dhewe ora ana nang kene kabeh. Karena setiap orang pasti melakukan dosa. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka